الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام النووي رحمه الله تعالى عقد في كتاب رياض الصالحين بابا بعنوان الصدق. والصدق هو أن يستوي ظاهر الإنسان وباطنه، بحيث يكون ما في قلب الإنسان وما ينطوي عليه في قلبه مطابقا لما يقوله بلسانه أو يفعله بجوارحه. ولهذا فإن الصدق يكون بالقلب واللسان والجوارح تصدق ما في القلب. والمؤمن واجب عليه أن يكون صادقا أولا مع الله سبحانه وتعالى في القيام بطاعته وتحقيق توحيده وإخلاص الدين له، كما قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وأن يكون صادقا مع عباد الله متحريا للصدق معهم ليفوز بثواب الصادقين وعظيم موعودهم. وسيسوق المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة شيئا من ذلك. بدأ أولا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذه الآية سبق أن مر معنا سبب نزولها في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفه عن غزوة تبوك. فالله جل وعلا ختم سياق هذه القصة التي برز فيها صدق كعب والاثنين اللذين معه كما مر معنا مع الله، وصدقهم مع رسوله وبعدهم عن الكذب. فختم الله السياق بقوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي أن من كان كذلك فاز بالخير والنجاة والفلاح في دنياه وأخراه. وقوله يا أيها الذين آمنوا هذا نداء باسم الإيمان الذي يقتضي من المؤمن أن يكون صادقا متقيا لله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي تحلوا بالتقوى واتصفوا بها، وكونوا مع الصادقين، أي متصفين بصفاتهم ومتحلين بحليتهم. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله تعالى: والصادقين والصادقات، في سياق ذكر من أعد الله لهم المغفرة والأجر العظيم، لأن الآية ختمت بقول أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فمن صفات هؤلاء أهل المغفرة والأجر العظيم الصدق، كما قال: والصادقين والصادقات، فأثنى عليهم تبارك وتعالى. ثم أورد قول الله سبحانه: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وهذه أيضا من الآيات التي فيها فضيلة الصدق وعظيم فضله، وأن الصدق خير للإنسان ومنجاة له. قال: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. أما الذي لا يصدق الله سبحانه وتعالى فالخير فارقه. ومن كان صادقا مع الله سبحانه وتعالى فإن الخير رفيقه وملازمه ومتحقق له في دنياه وأخراه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Nawawi rahimahullah membuat sebuah bab dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dan beliau memberi nama bab tersebut dengan Babus Sidq, bab tentang kejujuran. As-sidq, kejujuran, artinya yaitu sama antara lahiriah seorang manusia dengan batinnya. Ada kesamaan antara lahiriahnya dan batinnya, di mana apa yang terdapat dalam hati seorang manusia, ya, itu sama dengan apa yang keluar dari lisannya maupun apa yang dilakukan oleh anggota tubuhnya. Jadi sama antara apa yang tersimpan di hatinya dengan apa yang keluar dari lisannya berupa perkataan
maupun apa yang dilakukan oleh anggota tubuhnya dari jawarihnya. Dari sini kita pahami bahwasanya as-sidq, ya, kejujuran itu bisa terdapat dalam hati dan juga bisa terungkap melalui lisan dan juga bisa terungkap melalui al-jawarih, melalui anggota tubuh. Ya, anggota tubuh inilah yang membenarkan apa isi hati dan lisanlah yang membenarkan apa isi hati. Kalau seorang itu jujur, maka akan sama antara isi hatinya dengan ucapan dan perbuatannya. Dan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia berhias dengan sifat jujur ini. Hendaknya dia jujur dalam segala kondisinya. Dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah isyaratkan dalam sebuah ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi." Ya, bahwasanya di antara orang-orang yang beriman ada orang-orang yang mereka jujur dengan apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak dusta, tapi mereka menepati janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, beribadah kepada Allah dalam tatkala bersendirian, dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga selain seorang jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin juga jujur terhadap hamba-hamba Allah, jujur terhadap sesama manusia. Ya, agar dia bisa memperoleh, ya, janji-janji dan ganjaran-ganjaran yang Allah siapkan bagi orang-orang yang jujur. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala membawakan atau membuka bab sidq ini dengan sebuah ayat yang di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian bersama orang-orang yang jujur. Ya, dalam surat At-Taubah yang telah kita jelaskan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, ya, dalam kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebabnya karena kisah Ka'ab bin Malik yang terlambat atau tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yang kemudian dengan kejujurannya, ya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Ya, Allah membawakan ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah Ka'ab bin Malik tersebut bersama dua sahabatnya yang mereka jujur, ya, meskipun dalam keadaan yang sempit dan terdesak mereka tetap jujur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tatkala membawa ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah Ka'ab bin Malik ini, Allah menutup ayat-ayat tersebut dengan firman-Nya ini, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Artinya Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan tentang panggilan dengan keimanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Sebagai peringatan bahwasanya hendaknya seorang yang beriman berhias dengan sifat jujur, ya. Orang yang beriman berhias dengan sifat jujur. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha." Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kunu ma'as shadiqin. Dan hendaknya pula kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Selain kalian beriman, kemudian kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian juga hendaknya memiliki sifat sebagaimana orang-orang jujur. Kalian bersama orang-orang yang jujur dan juga kalian memiliki sifat sebagaimana orang-orang yang jujur. Barang siapa yang memiliki sifat ini, maka dia akan mendapatkan banyak ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mendapatkan kebaikan, dia akan mendapatkan keselamatan, dia akan mendapatkan kemenangan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-shadiqina was-shadiqat." Itu para lelaki yang jujur dan para wanita yang jujur. Yang ayat ini, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memuji orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Di antara sifat-sifat tersebut yaitu sifat-sifat jujur. Allah Subhanahu wa taala memuji para laki-laki yang jujur dan para wanita yang jujur. Karena setelah ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang mulia, Allah Subhanahu wa taala akan siapkan bagi mereka ampunan. Allah akan berikan maghfirahnya, ampunannya kepada mereka, dan Allah akan siapkan ganjaran yang besar bagi mereka. Di antara mereka yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan dan ganjaran yang besar, yaitu was-shadiqina was-shadiqat, yaitu laki-laki yang jujur dan para wanita
yang jujur. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang ketiga, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Falau shadaqullaha lakana khairan lahum." Kalau seandainya mereka jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, lakana khairan lahum, maka itu adalah yang terbaik bagi mereka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan daripada jujur, bahwasanya kejujuran merupakan kebaikan dan merupakan keselamatan, ya, kejujuran merupakan kebaikan dan keselamatan. Banyak orang menyangka dengan jujur dia tidak selamat, ternyata kejujuran merupakan kebaikan dan keselamatan bagi orang-orang yang jujur. Adapun seorang yang tidak jujur meninggalkan sifat jujur, maka ketahuilah bahwasanya kebaikan akan meninggalkan dia pula. Barang siapa yang jujur, maka kebaikan akan senantiasa bersama dengannya, menemaninya di setiap saat. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب الصدق، بدأها بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. قوله إن الصدق يهدي إلى البر، البر اسم جامع لكل الخيرات، فالذي يصدق صدقه يهديه إلى كل خير وإلى كل فضيلة وبركة في الدنيا والآخرة. وإذا كان الرجل يصدق دائما ويتحرى الصدق يكتب عند الله صديقا، والصديقية درجة عالية في دين الله تبارك وتعالى. وضد ذلك الكذب، الكذب يهدي إلى الفجور، أي الأعمال السيئة القبيحة. فكل ما كان الشخص متعاملا بالكذب ومن أهل الكذب فكذبه يهديه إلى الفجور، أي إلى كل عمل سيء، والفجور يهدي إلى النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يكذب وحتى يكتب عند الله كذابا، يعني يكذب ويتحرى الكذب ويداوم عليه حتى يكتب عند الله كذابا. فالحديث فيه الترغيب في الصدق، وأنه سبب لكل خير، والتحذير من الكذب ومن التساهل فيه، وأنه سبب لكل شر، وأن الكذب لا يجوز بل هو حرام ويهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan babus sidq, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sidq yahdi ilal bir." Sungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengantarkan kepada surga. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sungguhnya seorang dia senantiasa jujur sehingga Allah Subhanahu wa taala mencatat dia termasuk dari orang-orang yang siddiqin. Dan sungguhnya al-kadzib yahdi ilal fujur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguhnya dusta itu akan mengantarkan kepada perbuatan buruk, al-fujur, perbuatan yang jelek, ya. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan al-fujur yaitu perbuatan buruk atau kejahatan akan mengantarkan kepada neraka jahanam. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban, dan sungguhnya seorang lelaki berdusta, sungguh-sungguh berdusta dan terus berdusta sehingga Allah Subhanahu wa taala mencatat dia sebagai seorang yang pendusta. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih mereka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, albir ya adalah suatu kalimat atau suatu kalimat yang menjelaskan tentang, atau suatu kata yang mencakup seluruh kebaikan. Jika disebutkan dalam syariat kalimat albir, ya maksudnya adalah mencakup seluruh kebaikan. Oleh karenanya tatkala Nabi SAW mengatakan as-sidqu yahdi ilal bir, bahwasanya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Artinya segala macam kebaikan, dengan berbagai macam bentuk kebaikan. Karenanya orang yang jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan terantarkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan terantarkan akan mendapatkan banyak keberkahan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan jika dia senantiasa yataharra sidq, senantiasa berusaha jujur dalam kondisi apapun, berusaha untuk jujur,
senantiasa berusaha untuk jujur, bersikap jujur walaupun apapun yang terjadi, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuktaba indallahi siddiqan. Dia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala termasuk dari orang-orang yang siddiqin. Dan kita tahu bahwasanya golongan as-siddiqin itu merupakan memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang beriman mendapatkan derajat siddiqin. Sebaliknya, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kejujuran memiliki keutamaan yang sangat mulia, sebaliknya dusta membawa kepada keburukan yang sangat buruk. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Bahwasanya kedustaan itu akan mengantarkan pada perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan kejahatan. Ya, kalimat fujur ini mencakup seluruh perbuatan-perbuatan buruk. Ya, oleh karenanya jika seorang senantiasa bermuamalah, bersikap dengan dusta, bergaul dengan orang dengan kedustaan, sikapnya selalu berdusta, maka dia akan terantarkan secara otomatis kepada perbuatan-perbuatan buruk, pada kejahatan, pada bentuk kriminal, Kenapa? Karena dusta itu yang mengantarkan dia. Dan seandainya jika dia terus berdusta, maka perbuatan buruk tadi dan bentuk kriminal kejahatan yang dilakukan akibat kedustaan akan menjerumuskan dia ke dalam neraka jahanam. Dan jika dia terus berdusta, tidak bertobat dari dustanya, senantiasa berdosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Yang tadinya terkadang berdusta, akhirnya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pendusta. Oleh karenanya, hati-hati, dusta merupakan dosa besar yang bisa mengantarkan kepada neraka jahanam, dan dusta akan mengantarkan kepada berbagai macam keburukan dan berbagai macam kejahatan. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة رواه الترمذي. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث التي فيها فضيلة الصدق، وأن الصدق طمأنينة، أي أن صاحب الصدق مطمئن ويحمد العاقبة بإذن الله سبحانه وتعالى، بخلاف الكذب فإنه ريبة ومجلبة للشرور والآفات، ولا يكون صاحبه في طمأنينة. ثم أيضا مع كذبه يرتفع وثوق الناس به وعدم اطمئنانهم إليه. وبدأ الحديث بقوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما يريبك أي ما يوقع في قلبك الريبة والشك، فأمر بأن يترك ذلك. ثم أخبر أن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، وأن الواجب على الإنسان أن يتحرى الصدق في أقواله وأن يحذر من الكذب لأن الكذب ريبة. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, fa inna as-sidqa tuma'ninatun wal kadhibu ribah, wal kadhiba ribah." Kata Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, aku menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kakek beliau, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah yang meragukan engkau kepada yang tidak meragukanmu. Jadi tinggalkan yang diragukan dan lakukan apa yang tidak meragukan. Sungguhnya kejujuran merupakan ketenangan, tumakninah. Wal kadhiba ribah, adapun kedustaan merupakan keraguan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan daripada kejujuran. Karena kejujuran merupakan tumakninah, ketenangan. Seorang yang jujur dia akan merasa tenang, Dia akan merasa tenang. Berbeda dengan orang yang dusta. Kata Nabi SAW, wal kadhiba ribah. Dusta itu merupakan keraguan. Dia kedustaan tersebut akan mengantarkan kepada berbagai macam keburukan. Berbeda dengan kejujuran. Orang yang jujur akan merasa tenang, tentram, hatinya tenang, dan dia akan mendapatkan kesudahan akibat yang indah, akibat yang baik. Adapun kedustaan akan mengantarkan kepada keburukan dan kecelakaan. Dan orang yang dusta tidak akan tenang. Hatinya akan gelisah. Timbul keraguan dalam hatinya. Demikian juga orang-orang yang bermuamalah dengan dia juga meragukannya. Orang-orang juga tidak akan tenang dengan orang yang dusta ini.
Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menjelaskan tentang keutamaan jujur dan bahayanya dusta, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka dengan sabdanya, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan apa yang meragukan engkau dan lakukan apa yang tidak meragukanmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya segala hal yang bisa menimbulkan keraguan dalam hati kita hendaknya kita tinggalkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya di antara keraguan yang harus ditinggalkan adalah dusta, wal kadzibu ribah. Dusta merupakan keraguan. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan bahwasanya kejujuran adalah tumakninah. Kejujuran itulah ketenangan yang tidak meragukan. Ya, di sini penjelasan bahwasanya keutamaan jujur, bahwasanya orang jujur akan mendapatkan ketenangan dan ketenteraman. ثم أورد حديث أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل. قال هرقل: فماذا يأمركم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو سفيان: قلت: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. والحديث متفق عليه. فهذا الحديث فيه أن الصدق من أخلاق الأنبياء ومما يدعو إليه الأنبياء ويرغب أممهم فيه. فنبينا عليه الصلاة والسلام بدأ دعوته بالتوحيد: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، لأن التوحيد رأس الأمر وأساس الدين الذي عليه يبنى. ثم بعد ذلك كان يأمرهم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، صلة الأرحام، وغير ذلك من الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة. والشاهد أن الصدق من الأخلاق العظيمة التي يجب التحلي بها، وهو من صفة الأنبياء والمرسلين. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان الصدق من دعوته، فهو يدعو الناس إليه ويحثهم عليه ويرغبهم فيه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Abu Sufyan Sakhar bin Harb radhiyallahu taala anhu dalam sebuah hadis yang panjang tentang kisah pertemuannya dengan Herakl, ya, di mana raja Romawi ini pernah memanggil Abu Sufyan tatkala Abu Sufyan masih dalam keadaan kafir tatkala itu, dan Herakl bertanya kepada Abu Sufyan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara pertanyaan yang disampaikan atau ditanyakan oleh Herakl raja Romawi tersebut kepada Abu Sufyan yaitu, "Famadza ya'murukum?" Apa sih yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, ya. Maka qala Abu Sufyan, "Qultu yaqul u'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum." Maka Abu Sufyan menjelaskan, yang ketika itu dia masih dalam keadaan kafir, apa sih yang didakwahkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Sufyan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "U'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a." Hendaknya kalian beribadah kepada Allah saja, yaitu bertauhid, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian berbuat kesyirikan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkanlah apa yang pernah dikatakan oleh nenek moyang kalian, ya, oleh nenek moyang kalian, yaitu berupa kesyirikan dan yang lainnya, perkara-perkara jahiliyah. Wa ya'muruna bis-salati was-sidq, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk salat dan jujur dan sidq, wal afaf wasilah, dan juga untuk menjaga kehormatan kami dan untuk menyambung silaturahmi. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini, ya, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan tentang keutamaan sifat jujur, dan sifat jujur merupakan akhlak para nabi. Bahkan para nabi mendakwahkan sifat jujur ini, mendakwahkan atau menyerukan para umatnya untuk berhias dengan sifat jujur ini. Dan dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwahnya, ya, dimulai dengan tauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah saja dan jangan berbuat kesyirikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya dengan tauhid, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya, memerintahkan umatnya untuk berhias dengan akhlak yang mulia. Setelah Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk bertauhid, setelah Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk salat, maka Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk berakhlak yang mulia. Di antaranya adalah kejujuran, kemudian menjaga kehormatan dan menyambung silaturahmi. Yang ini merupakan akhlak-akhlak yang sempurna dan akhlak-akhlak yang mulia. Hadis ini jelas menjelaskan bahwasanya sidq, kejujuran, merupakan sifat daripada sifat-sifat para
para nabi dan merupakan termasuk perkara yang didakwahkan oleh para nabi dan senantiasa para nabi memotivasi umatnya untuk berhias dengan sifat jujur ini. ثم أورد رحمه الله حديث أبي ثابت وأبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. وهذا الحديث فيه أهمية صدق القلوب مع الله سبحانه وتعالى في عبادة الإنسان وسؤاله ورغبه وطلبه، أن يكون صادقا مع الله عز وجل، وأن ثمرة الأعمال بحسب صدق العبد مع الله عز وجل في عمله وفي طلبه وفي حاجته. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، لكونه صدق مع الله في سؤاله وطلبه. فمن صدق مع الله عز وجل بلغه هذه المنازل التي سأل الله أن يكون من أهلها، حتى ولو كان قد مات على فراشه. وهذا فيه دلالة على عظم شأن صلاح القلوب وإصلاحها بالإخلاص والصدق مع الله وغير ذلك من أعمال القلوب. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Abu Thabit yang dikatakan juga Abu Sa'id, dikatakan juga Abu Walid. Ini antara kunyah-kunyahnya, yang sahabat tersebut namanya Sahal bin Hunayf, ya. Wa huwa Badri, dia adalah salah seorang yang ikut dalam perang Badar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: "Man sa'alallaha ta'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firashihi." Barang siapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mati syahid, mintanya dengan sidq, dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan dia, membuat dia sampai kepada derajatnya orang-orang syuhada meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan kejujuran dalam hati, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama tatkala seorang memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin terpenuhi keinginannya kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya amalan-amalan, ya, buah dari amalan itu tergantung dari kejujuran yang terdapat dalam hati. Lihatlah dalam hadis ini, ya, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya barang siapa yang minta kepada Allah untuk bisa mati syahid, tapi mintanya benar-benar jujur, ya, bukan basa-basi, bukan hanya sekedar senda gurau, tapi benar-benar jujur. Hatinya benar-benar jujur, benar-benar bersungguh-sungguh minta kepada Allah agar bisa mati syahid, agar bisa mati syahid. Maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala apa? Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan dia membuat dia sampai pada derajat orang-orang yang mati syahid meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Ini hadis ini sangat penting, menunjukkan akan urgensinya amalan hati. Jika seorang benar-benar jujur, kemudian ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan derajat atau apa yang dia inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun yang seperti kata dalam hadis ini, orang ini ingin bisa mendapatkan mati syahid meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya, Allah Subhanahu wa taala mencatat dia termasuk orang-orang yang sampai pada derajat syuhada. Oleh karenanya sangat penting bagi kita untuk memperbaiki hati kita dan memperhatikan amalan-amalan hati. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة. والبضع يطلق على النكاح ويطلق أيضا على الجماع، فقال: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها. فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه.
فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من ذهب فوضعها فجاءت النار فأكلتها، فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا ثم أحل الله الغنائم لنا لما رأى ضعفنا وعجزنا لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا، متفق عليه. قوله في هذا الحديث غزا نبي من الأنبياء دل حديث آخر رواه أحمد في المسند عن أبي هريرة أيضا أنه يوشع بن نون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي يسار إلى بيت المقدس، فهذا يفيد أن النبي المراد هنا هو يوشع عليه السلام. ولما غزا هذا النبي قال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وينتظر أولادها، أي أن هؤلاء الذي عقد على امرأة ولم يدخل يكون باله مشغول بهذه المرأة، والجهاد يحتاج إلى رجل صافي الذهن ومتهيئ وليس هناك شيء يثنيه أو يشغله. وكذلك من بنى بيتا لم يرفع سقفها، أو كذلك اشترى غنمات أو خليفات، يعني الحوامل من النوق جمع خليفة، وهو ينتظر أولادها، فهؤلاء كلهم أذهانهم مشغولة ونفوسهم متعلقة بذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع أحد بهذه الصفة وفيه هذا التعلق. فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه. دعا الله أن يحبس الشمس، أن يوقفها لا تستمر في السير، فأوقفها الله حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم، يعني أمر الناس بجمع الغنائم، فجاءت يعني النار لتأكلها. وكان من قبلنا قبول الغنائم ويكون بنزول نار تأكل ذلك، فلم تحل لهم الغنائم. وأما أمة محمد عليه الصلاة والسلام فقد أنعم الله عليهم بأن أحل لهم الغنائم. أما من كان قبلنا فالغنائم لا تحل لهم، وإنما تجمع في مكان ثم تنزل نار وتأكل تلك الغنائم، وأكلها دليل على أكل النار لها دليل على قبولها. فالنار لم تطعمها لما وضعت في مكان لتأكلها النار، لم تطعمها النار، فعلم من ذلك هذا النبي عليه السلام أن ثمة مخالفة وعدم صدق من بعض من جمعوا الغنائم بأن يكون أخفى شيئا، فقال إن فيكم غلولا، قال إن فيكم غلول، والغلول خيانة في الغنائم بأن تؤخذ قبل القسمة، قال إن فيكم غلولا، فلم يخرج أحد ويعلن صدقه وندمه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده، أي من إحدى القبائل، فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك، أي واحدا واحدا، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، كانوا أخذوه قبل القسمة، فوضعها فجاءت النار فأكلتها، فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. وهذا من نعمة الله على هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أن أحل الله سبحانه وتعالى لهم الغنائم. وشاهد الحديث في باب الصدق أن عاقبة الكذب وخيمة،
وأهمية الصدق وأن عاقبته في الدنيا والآخرة حميدة. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada seorang nabi dari para nabi sallallahu wasallam alaihim pernah berkata kepada kaumnya, la yatba'anni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabni biha walamma yabni biha. Jangan ada seorang pun yang mengikutiku, janganlah mengikuti aku dalam berjihad, seorang yang baru saja menikah, ya, dan dia ingin berhubungan dengan istrinya, akan tapi dia belum sempat berhubungan dengan istrinya. Wala ahadun bana buyutan lam yarfa suqufaha. Demikian juga jangan mengikuti seorang yang sudah membangun rumahnya dan belum sempat untuk memasang atapnya. Dan juga seorang, kata Nabi, wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantazir auladaha. Dan jangan mengikuti aku berjihad seorang yang sudah membeli kambing-kambing atau membeli onta-onta yang dalam keadaan hamil dan dia sedang menunggu kelahiran anak-anak dari onta-onta dan kambing-kambing tersebut. Maka Nabi tersebut pun berjalan bersama pengikutnya menuju jihad. Dan tatkala Nabi tersebut sampai mendekati sebuah daerah, ya, tatkala itu sudah masuk waktu sholat asar atau dekat dengan sholat asar, padahal belum melakukan peperangan tatkala itu. Faqala li Syams, maka Nabi tersebut berkata, innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Maka Nabi tersebut berkata kepada matahari, wahai matahari, sungguhnya engkau diperintahkan oleh Allah dan saya juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma habisha alaina, ya Allah, tahanlah matahari tersebut untuk kami. Fahubisat hatta fatahallahu alaihi, maka matahari pun tertahan, tidak terbenam sampai Allah Subhanahu wa taala pun memenangkan Nabi tersebut dalam jihadnya. Fajama al-ghanaim faja'at ya'ni an-nar litakulaha falam tat'amha. Maka Nabi tersebut mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang, dan datang api untuk membakar atau memakan ghanimah tersebut, akan tetapi api tersebut tertahan dan tidak memakan ghanimah tadi. Maka Nabi ini berkata, inna fikum gululan, sungguhnya pada kalian ada gulul, ada khianat, yaitu ada yang mengambil, ya, Nabi ini berkata kepada pengikutnya yang berjihad bersamanya, sungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang mengambil harta rampasan perang tanpa sepengetahuan. Falyubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun, maka setiap kabilah, ya, kepala-kepala kabilah hendaknya membaiatku, yaitu membaiatku. Falaziqat yadu rajulin biyadihi faqala fikumul ghulul. Maka setiap kepala-kepala kabilah dari kabilah yang ikut serta jihad bersama sang Nabi datang untuk berjabat tangan dengan sang Nabi untuk membaiat. Ternyata ada salah seorang dari kepala-kepala kabilah yang tangannya pun melengket kepada tangan sang Nabi. Kemudian ketahuan bahwasanya dari kabilah tersebutlah telah terjadi khianat, pengambilan harta rampasan perang. Maka dia pun berkata, sungguh pada kabilah kalian ada yang mengambil harta rampasan perang, maka hendaknya kabilahmu membaiatku. Artinya setiap anggota dari kabilahmu seluruhnya berjabat tangan denganku, membaiatku. Falaziqat yadu rajulaini aw thalathatin biyadihi. Maka tatkala semuanya pada membaiat sang Nabi, ada tangan dari 2 orang atau 3 orang yang nempel dengan tangan sang Nabi. Maka ketahuanlah bahwasanya 2 atau 3 orang tersebutlah yang telah melakukan gulul, yang telah mengambil harta rampasan perang. Maka mereka pun membawakan atau mendatangkan harta rampasan perang yang telah mereka ambil dengan cara khianat, misli ra'si baqaratin minadz zahab. Ternyata ada emas yang besar ukurannya seperti kepala seekor sapi. Fawada'aha, kemudian Nabi tersebut meletakkan harta rampasan perang yang tadi diambil, dikumpulkan dengan ghanimah yang tadi telah terkumpulkan. Faja'atin naru fa'akalatha, maka datanglah api kemudian membakar atau memakan harta rampasan tersebut. Falam tahillal ghanaimu li ahadin qablana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghanimah itu tidak halal bagi orang-orang sebelum kita. Tsumma ahallallahu lana al-ghanaima lamma ra'a dha'fana wa ajzana fa ahallaha lana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi kita ghanimah tatkala Allah Subhanahu wa taala melihat pada diri kita ada kelemahan dan ketidakmampuan, maka Allah pun menghalalkan bagi kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang disebutkan, ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini yang berjihad,
dia adalah Yusha' bin Nun. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang lain dalam riwayat Ahmad, kata Nabi SAW, "Asy-syamsu lam tuhbas 'alal bashar illa li Yusha' bin Nun." Bahwasanya matahari tidak pernah ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seorang manusia pun kecuali untuk Yusha' bin Nun, ya, dari kalangan para nabi. Tatkala dia hendak berjihad. Dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Yusha' bin Nun alaihissalam tatkala ingin berjihad, dia mengingatkan bahwasanya mengajak umatnya untuk berjihad, tapi dia ingatkan bahwasanya seorang yang baru saja menikah dan belum berhubungan dengan istrinya tidak boleh ikut berjihad. Demikian juga seorang yang sudah bangun rumah namun belum memasang atapnya juga tidak boleh ikut berjihad. Dan seorang yang sudah beli banyak onta dan banyak kambing dalam keadaan hamil dan dia sedang menunggu kelahiran anak-anak dari kambing-kambing dan onta-onta yang sedang hamil tersebut, itu pun tidak boleh berjihad. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti ini pikiran mereka sibuk, ya, sibuk memikirkan hal ini, sibuk dengan ontanya, sibuk dengan rumahnya, sibuk dengan istrinya, dan hati-hati mereka terikat dengan hal-hal ini. Padahal jihad membutuhkan seorang yang pikirannya tenang, membutuhkan konsentrasi. Oleh karena dalam hadis ini, sang Nabi yaitu Yusha' bin Nun melarang orang-orang yang kondisinya seperti ini untuk ikut berjihad, karena dia butuh kepada orang-orang yang konsentrasi penuh untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian matahari pun tatkala mereka tiba di tempat yang akan terjadi peperangan, ternyata waktunya sudah menjelang maghrib, sudah waktu sholat asar atau menjelang sholat asar. Tentunya kalau sudah malam hari mereka akan berhenti berperang. Oleh karenanya sang Nabi meminta kepada matahari, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menahan matahari tidak segera terbenam sehingga punya waktu mereka untuk berperang dan mengalahkan musuh mereka. Dia berdoa, Allahumma habisha alaina, ya Allah, tahanlah matahari untuk kami. Maka tertahanlah matahari tidak segera terbenam sampai Allah Subhanahu wa taala pun membuat Nabi Yusha' bin Nun pun menang dalam peperangan tersebut. Setelah menang dalam peperangan, maka Yusha' bin Nun pun mengumpulkan ghanimah, harta-harta rampasan perang. Dan dikumpulkan, dan ini adalah sebagaimana kebiasaan umat-umat terdahulu, ya. Jadi ghanimah di zaman dahulu sebelum umat Muhammad SAW hukumnya haram, tidak boleh diambil oleh orang-orang yang berjihad, tapi diletakkan, dikumpulkan, kemudian akan datang api, ya, dari langit kemudian membakar ghanimah tersebut. Kalau api tersebut membakar ghanimah tadi, menunjukkan bahwasanya amalan mereka diterima, ghanimah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah sang Nabi mengumpulkan ghanimah tersebut untuk dimakan oleh api atau terbakar oleh api, datang api tersebut untuk memakan atau untuk membakar ghanimah tadi. Akan tapi ternyata api tadi tidak memakan ghanimah tadi. Berarti amalan mereka ada masalah. Ghanimah yang mereka kumpulkan ternyata ada masalah. Oleh karenanya, sang Nabi pun sadar dan mengatakan, inna fikum gululan, bahwasanya ada pengkhianatan, ada yang mengambil harta dari ghanimah tanpa sepengetahuan sang Nabi. Ada yang tidak jujur, ada yang tidak sidik, ada yang dusta, sehingga mengambil harta rampasan perang tanpa sepengetahuan Nabi Yusha' bin Nun ini. Maka dia pun memerintahkan, ya, untuk agar setiap anak buahnya yang ikut perang, ya, pengikut yang berperang, yang terdiri dari berbagai macam kabilah, setiap kepala kabilah datang untuk menjabat tangan atau berbaiat dengan Nabi ini. Maka datanglah setiap kepala kabilah. Ternyata di antara kepala-kepala kabilah tersebut, ada salah seorang di antara mereka yang tangannya lengket dengan tangannya Yusha' bin Nun. Maka ketahuanlah bahwasanya dari kabilah orang inilah telah terjadi pengkhianatan. Ada yang mengambil harta tanpa sepengetahuan Yusha' bin Nun. Maka dia pun merintahkan kepada kepala kabilah ini untuk mengumpulkan seluruh anak buahnya, seluruh anggota kabilahnya. Untuk seluruhnya satu persatu berjabat tangan dengan Yusha' bin Nun. Mulailah satu persatu berjabat tangan dengan Yusha' bin Nun. Ternyata salah satu di antara anggota kabilah tadi, atau 2 orang dan 3 orang di antara anggota kabilah tadi, ada yang tangan mereka lengket dengan tangan Yusha' bin Nun. Dari sini dia pun mengetahui bahwasanya 2 atau 3 orang inilah yang telah melakukan khianat. Maka dia pun minta agar mereka menghadirkan harta yang telah mereka ambil tanpa sepengetahuannya. Ternyata mereka membawa harta yang mereka ambil berupa bongkahan emas yang besarnya seperti kepala seekor sapi. Kemudian setelah itu digabungkan emas tadi bersamaan dengan ghanimah, dan kemudian datanglah api kemudian memakan atau membakar ghanimah tadi, dan itu pertanda bahwasanya ghanimah mereka telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini, ya, dijelaskan akan
buruknya kedustaan. Orang yang tidak jujur ya, akibatnya akan buruk ya. Akibatnya akan buruk. Lihat dalam hadis ini bagaimana amalan perang mereka, ghanimah mereka tertahan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ketahuan siapa yang dusta dan mengembalikan harta rampasan perang tersebut. Dan hadis ini juga menunjukkan akan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan karunia-Nya kepada kita umat Muhammad, di mana umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika mereka berperang, maka ghanimah mereka tidak boleh diambil oleh orang-orang yang berjihad. Ghanimah mereka semuanya dikumpulkan untuk dibakar oleh api yang datang dari langit sebagai pertanda bahwasanya ghanimah-ghanimah tersebut telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala Allah melihat kelemahan mereka dan ketidakmampuan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala menghalalkan ghanimah bagi umat Muhammad jika mereka berjihad dan berhasil menang merampas harta rampasan perang, maka harta rampasan perang tersebut dihalalkan bagi mereka. Jadi perhatian kita dalam hadis ini bagaimana akibat yang buruk terhadap orang yang tidak jujur, orang yang berkhianat. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله هذه الترجمة باب الصدق بحديث أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما متفق عليه. قوله البيعان أي البائع والمشتري، وبالخيار أي لكل منهما أن يختار إمضاء البيع أو عدم إمضائه، فهما بالخيار أي خيار المجلس، ولهذا قال ما لم يتفرقا أي من مجلسهما، فمدة بقائهما في المجلس فهما بالخيار. قال فإن صدقا، وهذا موضع الشاهد من الحديث، فإن صدقا وبينا، صدقا أي كل منهما مع صاحبه لم يكذب عليه، وبين أي بين ما في السلعة من عيب أو نحو ذلك، صدق وبين بورك لهما في بيعهما، أي كان ذلك سببا للبركة، والبركة هي الزيادة والنماء، فهذا فيه فضل الصدق في التجارة، وأنه مطلب عالي، وأنه لا يصبر عليه إلا ذو حظ عظيم، وأن فيه بركة لمال الإنسان ونماء لتجارته. قال وإن كذب وكتم، الكذب ضد الصدق، والكتمان ضد البيان. كذب يكذب أحدهما على الآخر أو يكتم شيئا من العيوب التي في سلعته ونحو ذلك، محقت بركة بيعهما أي زالت وذهبت، أصبح البيع لا بركة فيه. والحديث كما هو واضح فيه فضل الصدق وعظم شأنه، وأنه سبب البركة والخير والزيادة والنماء، بخلاف الكذب فإنه ممحقة للبركة، مجلبة للمضرة. وأن الواجب على التجار أن يعنوا بهذا الحديث. حقيقة هذا الحديث حديث عظيم ينبغي أن يشاع بين المحلات التجارية والأسواق حتى يفهموا هذا الحديث ويعملوا به، فيبارك لهم في تجاراتهم وأعمالهم وبيعهم وشرائهم وأموالهم، والبركة من الله ولا تنال إلا بفعل ما يرضيه سبحانه وتعالى. وبهذا نصل إلى ختام لقائنا هذا، نسأل الله عز وجل لنا وللجميع التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang terakhir dalam bab sidq, yaitu hadis dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, di mana dia pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar, bahwasanya pembeli dan penjual boleh memilih untuk melanjutkan penjualannya atau membatalkan transaksinya. Malam yatafarraqa, selama mereka berdua belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima. Jika mereka berdua jujur dan menjelaskan, maka diberkahilah transaksi jual beli mereka berdua. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Namun jika mereka berdua dusta dan menyembunyikan, maka akan dihilangkan
keberkahan dari transaksi jual beli mereka berdua. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya al-bay'an, yaitu pembeli dan penjual, mereka boleh memilih ya, selama mereka masih dalam satu majelis sebelum mereka berpisah. Mereka setelah mengadakan transaksi masih boleh untuk merubah keputusan mereka, apakah dilanjutkan transaksi tersebut ataukah dibatalkan transaksi tersebut. Ini disebut dengan khiyar al-majlis. Kemudian kata Nabi SAW, fa in sadaqa wa bayyana, dan ini yang jadi perhatian kita dalam hadis ini, jika pembeli dan penjual tersebut jujur ya, kemudian bayyana, dan menjelaskan ya aib yang terdapat dalam barang dagangan mereka ya, dia jelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan transaksi jual tersebut, tidak ada yang disembunyikan, maka apa balasannya? Burika lahuma fi bai'ihima, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan bagi mereka dalam transaksi jual beli mereka. Dan keberkahan merupakan ziyadah wan nama, yaitu tambahan ya. Orang yang jujur dalam perdagangan, Allah Subhanahu wa taala akan memberi keberkahan dalam hartanya. Hartanya akan bermanfaat dan hartanya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali orang yang benar-benar yang memiliki dzu hadzin azim, yang memiliki azam yang kuat dan mendapatkan bagian yang banyak. Orang seperti inilah yang benar-benar beriman kepada Allah, yang bisa jujur dalam perdagangan, terutama tatkala barang dagangannya itu banyak aibnya ya. Orang yang jujur sajalah yang beriman yang bisa jujur. Sebaliknya, orang yang kemudian kata Nabi SAW, in kadzaba wa katama, adapun jika dua pelaku transaksi ini, baik pembeli ataupun penjual, dusta wa katama, dan dia menyembunyikan aib-aib keburukan barang dagangannya atau hal yang buruk yang berkaitan dengan transaksi jual beli tersebut, muhiqat barakatu bai'ihima, maka keberkahan akan dihilangkan, dihapuskan dari transaksi jual beli mereka ya. Dan hadis ini menunjukkan akan keutamaan jujur, keutamaan sidq ya. Dan hadis ini hendaknya diperhatikan oleh para penjual, para pedagang, dan hadis ini hendaknya disebarkan di pasar-pasar, di tempat-tempat jualan ya, agar mereka paham bahwasanya keberkahan hanyalah diperoleh dengan kejujuran ya, jujur dalam berjual beli, jujur dalam menjelaskan aib barang-barang mereka. Dan tidak mungkin keberkahan diperoleh dengan kemaksiatan, dengan kedustaan. Keberkahan hanya bisa diperoleh dengan melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang jujur kemudian dalam perdagangannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berkahi hartanya, Allah akan mendapatkan hartanya dan menjadikan hartanya bermanfaat dalam kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.